Halo teman-teman, selamat pagi, ketemu lagi di channel ini. Sekarang saya berada di Banyuwangi, Jawa Timur, tepatnya di pos Paltuting Kawah Ijen bersama dua orang teman dari Jogja. Tadi sampai sini jam setengah 2 malam setelah menempuh 14 jam perjalanan. Ini baru ngopi-ngopi dulu buat angetin badan karena suhu di sini cukup dingin, sekitar 9 derajat Celcius. Pendakian ke puncak sekitar 3 km dan ditempuh dalam waktu 1,5 jam kalau cepat dan bisa sampai 3 jam kalau kita santai. Dan sekarang jam 2 malam, nanti rencana mau naik jam setengah 3. Jangan kemana-mana, yuk ikuti terus videonya. Oke teman-teman, sekarang saya berada di jalur pendakian. Tadi hanya saya videoin sedikit karena masih gelap ya. Jalan juga nggak kelihatan dan hanya kelihatan sorot-sorot lampu senter aja. Dan sekarang jam 5 pagi udah cukup terang, tapi saya belum sampai ke kawahnya. Tadi cuma jalan santai karena nunggu teman-teman juga. Tapi nggak apa-apa lah, nanti kita foto daylight aja di atas. Dan ini suasana jalur pendakian Kawah Ijen cukup ramai. Buat kalian yang mau kesini usahakan cari hari selain weekend ya teman-teman. Kalau weekend suasananya kayak gini, ramai banget. Oke, dan itu sunrise-nya indah banget warnanya. Mungkin saya hanya menikmati sunrise dari sini aja, nanti jalan santai yang penting sampai atas. Dari sini aja kelihatan bagus banget, apalagi dari atas pasti lebih bagus lagi. Dan perjalanan masih lumayan jauh, masih melewati jalanan yang berliku yang ada di depan itu. Di sini banyak juga warga sekitar yang menyewakan jasa ojek troli. Jangan risih ya kalau mereka selalu berada di belakang kita dan selalu menaruhkan jasanya. Mereka sangat membantu bagi kita yang benar-benar gak kuat naik sampai atas. Untuk biaya naik trolinya 800.000 pp, kalau naik aja 600.000 dan turunnya aja 200.000. Dan kalian bisa juga tawar-menawar harga dengan mereka. Oke, perlu kalian ketahui Kawah Ijen adalah satu-satunya kawah di Indonesia yang memiliki fenomena blue fire. Dan di dunia ini hanya ada dua, yaitu di Kawah Ijen ini dan satunya lagi berada di Islandia. Hal itulah yang menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun wisatawan asing untuk datang ke sini. Dan di sebelah sana itu Gunung Rantay kelihatan jelas banget. Sampai sini jalan cukup landai dan setelah itu kita akan melewati tangga yang berliku-liku. Dan tangganya di depan itu udah semakin dekat. Untuk jalur pendakiannya nggak selalu nanjak terus ya teman-teman. Pertama naik treknya cukup landai dan sesampainya di checkpoint 2 sampai checkpoint 4 treknya nanjak terjal dan berliku, dan sampai di tangga ini treknya nggak terlalu nanjak banget. Yang penting tetap jalan santai aja sembari menikmati pemandangan sekitar yang cukup memanjakan mata. Di sepanjang pendakian kita juga disuguhi view Gunung Rantay. Walaupun berjalan cukup lama dan cukup jauh, tapi tidak akan merasa bosan karena selalu disuguhi pemandangan yang indah di sepanjang pendakian. Dan itu banyak banget yang berhenti di sepanjang jalan untuk berselfie-selfie ria dan berfoto mengabadikan keindahan pemandangannya.
Setelah melewati tangga yang berliku dan cukup nanjak, sekarang treknya landai. Dan semoga sampai atas treknya kayak gini biar nggak terlalu capek. Yang bikin capek sebenarnya bukan treknya, tapi barang yang saya bawa. Ini saya membawa 2 tas punggung dan 1 tas tripod. Cukup ribet juga bawanya. Nah, di sini fotonya. Turun ke bawah. Di sini fotonya. Yuk. Fotonya di sini. Oh. Dan ini barang yang saya bawa. Saya membawa 3 tas. Sebenarnya nggak 3 ya, tapi 5. Tapi yang 2 saya masukkan ke dalam tas yang gede-gede itu. Ini tas tripod. Ini tas buat bawa perlengkapan pribadi. Dan di dalamnya lagi ada tas drone. Dan ini tas kamera, isinya kamera dengan 3 lensa, power bank, baterai cadangan, dan lain-lain. Dan saya taruh tas filter di dalam tas ini juga. Sebenarnya nggak terlalu berat, cuma ribet aja bawanya, harus gendong depan belakang gini. Dan harus nendang tas tripod juga. Soalnya untuk drone saya pakai di spak, kaki-kakinya nggak bisa dilipat dan nggak muat dimasukkan ke dalam tas kamera. Jadi mau nggak mau ya harus bawa tas banyak gini. Dan sekarang melewati jalanan yang landai. Dan ini sengaja banyak saya videoin biar kalian tahu gimana sih trek menuju puncak Kawah Ijen. Ya begini, mungkin bagi kalian yang sering naik gunung, ini bisa dibilang trek manja karena lumayan luas. Dan banyak trek landainya, nggak seperti naik-naik gunung pada umumnya. Tapi jangan pernah menyepelekan jalur, walaupun banyak trek landai tapi cukup menguras tenaga juga. Kawah Ijen sendiri berada di ketinggian 2386 mdpl. Emang nggak terlalu tinggi-tinggi banget, nggak seperti mendaki gunung pada umumnya. Dan dikelilingi beberapa gunung, yaitu Gunung Raung, Gunung Merapi, dan Gunung Ranti yang berada di belakang saya itu. Dan Gunung Ranti ada 3 puncak, yaitu puncak utama, terus puncak kedua yang tengah, dan puncak ketiga yang paling ujung sana. Dan di depan itu Gunung Merapi terlihat sangat jelas. Jadi Gunung Merapi nggak cuma berada di Jawa Tengah aja ya teman-teman. Di Jawa Timur pun juga ada Gunung Merapi. Tapi bedanya kalau Gunung Merapi yang ini sudah nggak aktif. Dan alhamdulillah cuaca cerah, sehingga terlihat sangat jelas gunungnya tanpa tertutup kabut. Dan semoga di kawahnya juga cerah, nggak tertutup kabut sehingga terlihat jelas kawahnya. Itu di belakang saya bibir kawahnya udah kelihatan teman-teman. Tinggal jalan lagi kira-kira 100 meter kita udah sampai di kawahnya. Dan sekarang jam setengah 6 pagi. Jadi perjalanan saya naik sekitar 2,5 jam karena santai dan banyak istirahatnya juga. Nanti rencana nggak akan berlama-lama di atas. Kalau udah lumayan trek, kita mulai turun aja.
Bisa kalian lihat sendiri teman-teman, seperti itulah suasananya, rame banget. Udah serame ini dan saya baru sampai. Dan saya langsung jalan menuju ke atas aja karena di sini terlalu rame. Dan kayaknya lebih kelihatan bagus dari atasnya. Perlu kalian ketahui teman-teman, Kawah Ijen merupakan sebuah danau yang terbentuk akibat proses letusan Gunung Ijen. Kawah ini berada di tengah kaldera terluas di Pulau Jawa berdiameter 6 km. Dinding kalderanya setinggi 300 sampai 500 meter dan telah 4 kali meletus. Terakhir meletus tahun 1936 dan merupakan danau vulkanik terluas di dunia. Oke teman-teman, dan saya sudah sampai di atasnya lagi. Untuk cuaca hari ini alhamdulillah cerah banget, tapi sayang kawahnya masih sedikit tertutup kabut. Tapi nggak apa-apa lah, kita tunggu aja sampai kabutnya menghilang sambil menikmati suasana di sini. Kita foto-foto dulu di sini. Tuh kabutnya lumayan tebel. Alhamdulillah setelah menunggu 30 menitan, akhirnya kabutnya menghilang. This is a beautiful Kawah Ijen, pemandangan yang sangat indah. Dan sekarang saya mau foto-foto dan mau nerbangin drone dulu, mumpung gak berkabut. Yuk ikuti terus videonya. Dan gunung rantingnya kelihatan semakin jelas disertai dengan lautan awan. Pemandangan yang sungguh indah dan sangat memanjakan mata. Oke, dan sekarang jam 8 pagi, saya mau turun karena udah cukup terik dan udah lumayan puas menikmati keindahan di atas. Ya, walaupun belum puas-puas banget sih, karena belum melihat keindahan fenomena Blue Fire, belum dapat Milky Way, belum dapat sunrise di kawahnya, karena sampai atas telat dan udah terlalu terik mataharinya. Tapi nggak apa-apa lah, mungkin lain waktu harus remedi ke sini lagi dengan planning dan persiapan yang lebih matang lagi, karena ini baru pertama kalinya saya ke sini. Hitung-hitung survei spot dulu lah dan mengenali jalur dan spot-spotnya. Biar besok kalau ke sini lagi udah tahu jam berapa harus naik dan spot-spot mana yang bagus untuk difoto. Kawah Ijen mantap banget. Pokoknya harus ke sini lagi. Rasa lelah seakan terbayarkan dengan keindahan yang disuguhkan. Untuk turunnya saya mau jalan santai aja sambil menikmati keindahan pemandangan yang ada di sekitar. Dan nanti akan banyak saya videoin pas perjalanan turunnya. Yuk ikuti terus videonya. Dan ini saya sudah sampai di tangganya, melewati jalanan yang menurun dan berliku. Jalan santai aja sambil menikmati pemandangan yang ada di sekitar.
Oke teman-teman, beginilah jalurnya. Tadi pas naiknya nggak sempat saya videoin karena masih gelap ya. Ini saya videoin pas turunnya aja. Dan sekarang saya sudah sampai di pos Bunder. Lumayan ramai juga di sini. Ini jalur turun setelah pos Bunder. Jalurnya cukup luas, sekitar 3 meter lebarnya, dengan jalanan menurun dan berliku-liku. Oke, dan saya mau sedikit ngasih info teman-teman. Pendakian Kawah Ijen mulai dibuka jam 12 malam. Untuk tiket masuk Kawah Ijen cukup murah, yaitu Rp5.000 di hari-hari biasa dan Rp7.500 pada saat weekend. Itu untuk wisatawan domestik. Kalau untuk wisatawan mancanegara tiketnya Rp100.000 di hari-hari biasa dan Rp150.000 pada saat weekend. Dan untuk biaya parkirnya Rp5.000 untuk parkir motor dan Rp10.000 untuk parkir mobil. Dan ini saya sudah sampai di checkpoint 2. Kita juga bisa istirahat di sini kalau capek. Ada warung dan toiletnya juga di situ. Tapi ini saya mau langsung aja ya, karena nanggung juga. Dan sekarang jam setengah 10 pagi, masih ramai juga yang baru mau naik. Dan ini troli-trolinya yang mengangkut ke mereka yang nggak kuat naik. Oke, sudah semakin dekat teman-teman. Mungkin harus berjalan kaki 15-20 menit lagi kita udah sampai di pos Paltuding. Dan di sini tempat basecamp trolinya teman-teman. Itu gapura masuknya udah kelihatan. Alhamdulillah akhirnya sampai. Oke, karena udah sampai, videonya saya akhiri sampai di sini. Perjalanan yang cukup berkesan dengan pemandangan yang sangat indah. Next time harus balik lagi ke sini.
Kawah Ijen is a beautiful. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share video ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Dah.